Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan finansial seringkali dihadapi dengan berbagai tantangan. Banyak orang berjuang untuk mencapai kesejahteraan finansial. Namun terkadang mereka tidak menyadari bahwa ada kebiasaan tertentu yang bisa menyebabkan kemiskinan. Dalam video ini, kita akan membahas 8 hal terlarang yang dapat menyebabkan seseorang jatuh dalam kemiskinan. 1. Mengabaikan kewajiban finansial. Mengabaikan kewajiban finansial, seperti membayar utang, tagihan, atau zakat, adalah salah satu kesalahan terbesar yang dapat menimbulkan masalah serius. Ketika kewajiban ini diabaikan, Anda akan menghadapi denda, bunga, atau bahkan masalah hukum yang dapat mengakibatkan beban finansial yang berat. Misalnya, jika Anda tidak membayar utang tepat waktu, bunga utang dapat meningkat, membuat jumlah total utang Anda semakin besar. Selain itu, kegagalan dalam membayar tagihan rutin seperti listrik atau air dapat mengakibatkan pemutusan layanan yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Mengabaikan kewajiban zakat juga berarti Anda melewatkan kewajiban agama yang penting yang dapat mempengaruhi kesejahteraan spiritual dan sosial Anda. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan pembayaran kewajiban finansial Anda, membuat anggaran yang mencakup semua kewajiban tersebut, dan menjadwalkan pembayaran secara teratur. Jika Anda mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban ini, segeralah mencari nasihat dari ahli keuangan atau lembaga yang dapat membantu merencanakan solusi terbaik. 2. Boros dan tidak memiliki anggaran. Ketika hidup tanpa anggaran, ini dapat menyebabkan pengeluaran menjadi tidak terkendali, yang pada akhirnya mengakibatkan defisit finansial. Tanpa anggaran, sulit untuk memantau pengeluaran Anda, yang bisa membuat Anda terjebak dalam pola belanja berlebihan. Pengeluaran yang tidak terencana ini seringkali menghambat kemampuan Anda untuk menabung dan berinvestasi. Ketika Anda tidak memiliki kontrol atas pengeluaran, Anda mungkin menghabiskan uang pada barang-barang atau layanan yang tidak penting, meninggalkan sedikit atau bahkan tidak ada sisa untuk tabungan dan investasi. Akibatnya, Anda akan kesulitan memenuhi tujuan keuangan jangka panjang dan menghadapi kesulitan finansial di masa depan. Untuk menghindari masalah ini, buatlah anggaran bulanan yang mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Gunakan aplikasi atau buku catatan untuk memantau setiap transaksi dan pastikan untuk membatasi belanja yang tidak penting. Dengan anggaran yang baik, Anda dapat mengelola keuangan dengan lebih efisien dan menjaga agar pengeluaran tetap sesuai dengan pendapatan Anda. 3. Mengabaikan pengeluaran kecil. Pengeluaran kecil seringkali dianggap tidak signifikan dan diabaikan. Padahal pengeluaran ini bisa menumpuk dan menguras anggaran secara signifikan. Contohnya, membelanjakan uang untuk kopi setiap hari atau makan di luar secara rutin mungkin tampak sepele. Tetapi jika dijumlahkan, jumlahnya bisa cukup besar dan mempengaruhi kesehatan finansial Anda. Pengeluaran kecil ini seringkali tidak tercatat dalam anggaran bulanan, sehingga Anda mungkin tidak menyadari seberapa banyak uang yang sebenarnya telah terbuang. Tanpa pengelolaan yang baik, pengeluaran kecil ini bisa mengganggu keseimbangan anggaran dan menghambat kemampuan Anda untuk menabung atau berinvestasi. Untuk mengatasi masalah ini, catat semua pengeluaran kecil dan evaluasi mana yang benar-benar diperlukan. Buat anggaran yang mencakup kategori untuk pengeluaran kecil dan pertimbangkan untuk mengurangi atau mengganti pengeluaran yang tidak penting dengan alternatif yang lebih hemat. Dengan memantau pengeluaran kecil, Anda dapat lebih mudah mengelola anggaran dan menjaga kestabilan finansial. 4. Tidak memiliki rencana pensiun. Tidak memiliki rencana pensiun adalah kesalahan besar yang dapat berdampak serius pada masa depan keuangan Anda. Tanpa rencana pensiun yang baik, Anda mungkin tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidup saat memasuki usia pensiun. Hal ini dapat mengakibatkan ketergantungan pada sumber daya yang tidak memadai, atau bahkan menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan di usia tua. Rencana pensiun yang tidak dipersiapkan dengan baik berarti Anda kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan pertumbuhan investasi seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk memulai perencanaan pensiun sedini mungkin dengan menyisihkan sebagian pendapatan Anda untuk tabungan pensiun atau investasi jangka panjang. Tentukan jumlah yang akan disisihkan setiap bulan dan pilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan pensiun Anda. Dengan perencanaan yang matang, Anda dapat memastikan bahwa Anda memiliki dana yang cukup untuk menikmati masa pensiun dengan nyaman dan tanpa stres keuangan. 5. Mengabaikan pendidikan dan pengembangan diri. Mengabaikan pendidikan dan pengembangan diri dapat membatasi peluang karir dan pendapatan Anda. Pendidikan formal seperti gelar sarjana atau diploma penting, tetapi pengembangan diri yang berkelanjutan juga sangat krusial. Tanpa upaya untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan,
Anda mungkin tertinggal dalam pasar kerja yang terus berkembang dan kompetitif. Ini dapat menyebabkan stagnasi dalam karir Anda, di mana Anda tidak memperoleh promosi atau peluang kerja yang lebih baik. Selain itu, keterampilan yang sudah ketinggalan zaman atau tidak relevan dapat membuat Anda sulit bersaing dengan profesional yang lebih terampil. Untuk mengatasi masalah ini, luangkan waktu dan sumber daya untuk pendidikan berkelanjutan. Ikuti kursus, pelatihan, atau sertifikasi tambahan yang relevan dengan bidang pekerjaan atau minat Anda. Membaca buku, menghadiri seminar, atau bergabung dengan komunitas profesional juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda. Investasi dalam pendidikan dan pengembangan diri akan membayar dividen dalam bentuk peluang karir yang lebih baik dan potensi pendapatan yang lebih tinggi di masa depan. 6. Hidup melampaui kemampuan. Hidup melampaui kemampuan adalah kebiasaan yang dapat menyebabkan masalah keuangan serius. Ketika Anda berusaha untuk mempertahankan gaya hidup yang mewah atau membeli barang-barang yang mahal melebihi pendapatan Anda, utang akan mulai menumpuk dan kesejahteraan finansial Anda dapat terganggu. Misalnya, membeli barang-barang mahal dengan menggunakan kartu kredit tanpa kemampuan untuk membayar saldo penuh dapat menyebabkan bunga utang yang tinggi dan masalah keuangan jangka panjang. Selain itu, gaya hidup konsumtif dapat memicu tekanan sosial untuk selalu tampil mewah, yang pada akhirnya memperburuk situasi keuangan Anda. Untuk menghindari masalah ini, sesuaikan gaya hidup Anda dengan pendapatan yang Anda miliki. Buat anggaran yang realistis dan patuhi batasan tersebut. Prioritaskan kebutuhan dasar dan hindari pengeluaran yang tidak penting atau konsumsi yang berlebihan. Dengan mengelola gaya hidup Anda sesuai dengan kemampuan finansial, Anda dapat menjaga keseimbangan keuangan dan menghindari beban utang yang tidak perlu. 7. Membelanjakan uang untuk hal yang tidak perlu. Seringkali, pengeluaran untuk barang-barang yang tidak diperlukan atau pembelian impulsif dapat menguras anggaran Anda dan menghambat kemampuan untuk menabung. Pengeluaran yang tidak terencana, seperti membeli barang yang sedang tren atau membayar biaya hiburan yang tidak penting, dapat mengganggu kestabilan finansial Anda. Meskipun setiap pembelian mungkin tampak kecil, jika dilakukan secara berlebihan, dapat menyebabkan defisit anggaran dan mengurangi kapasitas Anda untuk berinvestasi atau menabung. Untuk mengatasi masalah ini, pertimbangkan dengan matang sebelum membuat pembelian. Buatlah daftar belanja dan patuhi anggaran yang telah ditetapkan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri apakah barang tersebut benar-benar diperlukan dan jika tidak, tunda pembelian hingga Anda benar-benar yakin. Dengan mengelola pengeluaran dan membuat keputusan belanja yang bijaksana, Anda dapat menjaga kestabilan keuangan dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk tujuan yang lebih penting. 8. Kurangnya perlindungan asuransi. Mengabaikan perlindungan asuransi dapat menyebabkan beban finansial yang berat ketika terjadi kecelakaan, penyakit, atau kerugian. Tanpa asuransi yang memadai, Anda mungkin harus menanggung seluruh biaya perawatan medis, perbaikan kendaraan, atau bahkan kerugian finansial yang disebabkan oleh kejadian tak terduga. Misalnya, jika Anda mengalami kecelakaan dan tidak memiliki asuransi kesehatan, biaya perawatan bisa sangat tinggi dan merusak tabungan Anda. Begitu juga dengan asuransi jiwa dan asuransi kendaraan yang penting untuk melindungi aset dan keluarga Anda. Untuk melindungi diri dari risiko finansial, investasikan dalam asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pertimbangkan jenis-jenis asuransi seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi kendaraan. Pastikan polis asuransi Anda mencakup kebutuhan spesifik dan perbarui secara berkala untuk memastikan perlindungan yang memadai. Dengan memiliki asuransi yang tepat, Anda dapat mengurangi risiko finansial dan menjaga stabilitas keuangan dalam situasi darurat. Menghindari 8 hal terlarang ini dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik dan mengurangi risiko kemiskinan. Dengan perencanaan yang baik, disiplin finansial, dan kebiasaan yang sehat, Anda dapat membangun fondasi keuangan yang kuat dan mencapai kesejahteraan. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan keuangan Anda hari ini dapat berdampak besar pada masa depan Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.